Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cabut gigi bungsu sekaligus dua. Udah beberapa kali sih ke dokter gigi dan sekarang tindakannya. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Yuk ikutin aku. Cus berangkat OTW. OTW ke rumah sakit buat cabut gigi bungsu. Ketika aku sampai di rumah sakit mau daftar, ternyata rujukannya tuh udah habis karena rujukannya sampai 17 April dan sekarang bulan Mei. Jadi aku balik lagi ke klinik Airfix untuk meminta rujukan. Langsung sekarang OTW lagi rumah sakit. Alurnya gimana sih kalau misalkan cabut gigi bungsu bisa pakai asuransi BPJS ataupun yang lainnya? Pertama, periksa ke vaskes pertama ya. Kalau misalkan pakai BPJS berarti harus ke puskesmas yang terdaftar di BPJS kalian. Vaskes satunya di mana? Nah, di situ diperiksa dulu, di screening, terus dikasih rujukan. Kalau misalkan perlu dicabut atau ada masalah, ada kendala dan urgent gitu, harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau misalkan gigi kalian ada keluhan ya, gigi bungsu itu keluhannya biasanya pas tumbuhnya pasti meriang, sakit, bengkak, luka. Kalau misalkan giginya perlu atau urgent dicabut karena pertumbuhannya gak sempurna, nah itu bisa langsung ke vaskes pertama. Vaskes pertama itu kalau misalkan BPJS di puskesmas ya, atau di selain puskesmas itu di mana ya biasanya. Nah, pokoknya selain itu ya, pokoknya di vaskes pertama yang BPJS. Terus kalau asuransi di klinik, biasanya klinik yang bekerja sama dengan asuransi tersebut. Oh iya, selain puskesmas itu DKT ya biasanya kalau BPJS vaskes pertamanya. Kalau asuransi lain tuh klinik ya, bisa klinik Kimia Farma atau Airfix atau yang lainnya. Berhubung aku pakainya Mandiri InHealth, jadi yang bekerja sama itu Airfix. Kalau dulu sih sebelumnya Kimia Farma. Jadi tergantung kebijakan asuransi masing-masing. Nah, kalau misalkan udah ke vaskes pertama diperiksa dan perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti di ronsen gigi, namanya tuh fotokromik panoramik guys, panoramik namanya tuh. Jadi gigi kalian tuh di ronsen, jadi si dokter biar tahu posisi giginya, akarnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan udah disuruh panoramik, kalian pasti diliatin lagi ya, periksa lagi hasil si giginya, si ronsen giginya. Setelah tahu hasilnya langsung aja gimana keputusan dokternya. Kalau misalkan urgent, nah pasti dirujuk ke rumah sakit buat dicabut. Jadi tergantung sih kesulitan atau posisi giginya. Jadi ada yang bisa dicabut di klinik atau di puskesmas, ada juga yang harus dirujuk dicabutnya di rumah sakit sama dokter bedah. Nah, kalau pas aku setelah ke klinik beberapa kali, terus dirujuk juga buat panoramik ya, di ronsen. Setelah itu diliatin lagi, aku ke klinik lagi ke dokter, diperiksa lagi, terus memerlukan untuk dicabut gigi. Nah, setelah itu dokter ngasih rujukan lagi ke rumah sakit. Nah, kalau udah ke rumah sakit diliatin lagi, terus penjadwalan ya. Nah, ini penjadwalan operasi itu atau cabut gigi, karena cabut gigi bungsu itu termasuk operasi kecil. Kalau misalkan gigi bungsunya cuma 1-2, nah itu di biusnya bius lokal, jadi setengah. Kalau cabut gigi bungsunya lebih dari 3, nah itu tuh di bius total, jadi di ruangan operasi gitu, di operasi seperti biasa kita gak sadar, dan setelah giginya diangkat barulah sadar.
Kalau misalkan cuman 1 gigi atau 2 gigi itu kita tersadar guys. Jadi biasa aja di polinya atau di kliniknya, bukan di ruangan operasi dicabut giginya. Nah, ini juga penjadwalan operasi itu tergantung juga ya guys, tergantung penuh atau enggaknya yang antri. Kalau misalkan BPJS biasanya kalau ada tindakan operasi atau yang urgent biasanya suka ngantri guys, ngantrinya tuh lama. Nah, kebetulan pas aku kan ini 2024, kalau mau pakai BPJS itu bisa dioperasinya nanti. Kalau pakai BPJS ngantrinya bertahun-tahun guys, tergantung antriannya dan seberapa urgentnya. Jadi pasti ngantri ya guys. Kalau misalkan pakai asuransi lain biasanya dipercepat. Kayak aku kemarin harusnya sih bulan puasa, tapi aku gak mau bocor puasa. Terus si dokternya ada cuti juga, terus kepotong juga lebaran. Jadi rujukan aku yang harusnya sebulan keburu habis, jadi aku minta rujukan lagi sambil nungguin di ACC sama si asuransinya. Nah, ternyata pas rujukan aku yang pertama habis, baru di ACC sama si asuransinya, karena biasanya kan 1 gigi, kalau aku 2 gigi sekaligus. Nah, jadi udah di ACC, aku ke klinik lagi minta rujukan baru, dan sekarang baru mau tindakan. Jadi belum apa-apa ya guys, doain semoga lancar. Jadi gitu alurnya guys, pokoknya periksa dulu ke vaskes pertama, nanti gimana keputusan dokter lanjut atau enggak, nanti dirujuk lagi biar di ronsen gigi. Setelah itu diliatin lagi ke dokter ronsen giginya. Jadi gak cukup sekali ya konsul ke dokternya, setelah itu keputusan dokter kayak gimana nya. Kalau misalkan Tadi aku udah ke rumah urgent, sakit jam nanti 1 dikasih rujukan. siang, ternyata rujukannya habis, jadi aku ke klinik lagi minta rujukan, langsung ke rumah sakit lagi daftar. Lanjut pulang dan ke rumah sakit lagi jam 5 sore karena dokternya jadwalnya jam 5 sore, tindakannya setengah 7 ya, aku dipanggil dokternya setengah 7. Langsung dicabut gigi sampai jam 7, jadi durasinya 30 menit. Ini hasilnya tuh, hasilnya bawa oleh-oleh gigi. Aku gak bisa ngomong saat ini karena sakit banget, kram gitu, kesemutan, pokoknya campur aduk. The real tutorial menyiksa diri. Ini tuh tips buat langsing ya, karena susah makan guys. Kali aja langsing iya, mah iya. Obatnya ada 4, obat mah, radang, pereda nyeri, dan 1 lagi gak tau apalah. Nah, nanti kontrol lagi seminggu kemudian untuk buka jahitan dan lihat kalau ada sisa makanan dibersihin. Tapi kata dokternya kalau gak dibuka jahitan juga bisa-bisa aja, jadi tergantung mau dibuka atau enggak. Yang penting kontrol aja dulu seminggu kemudian. Halo, ini hari kedua aku operasi ini cabut gigi. Gimana rasanya? Rasanya baru bisa ngomong sekarang. Kalau pas pertama cabut gigi tadi malam gak bisa ngomong, gak bisa makan karena terus keluar darah. Sampai saat ini juga masih keluar darah sih, cuman gak sebanyak kemarin. Jadi kemarin tuh bener-bener mulut tuh penuh sama ludah sama darah. Jadi sumpah enak banget kalau makan. Jadi kayak makan darah gitu, bau darah. Kayak enak banget. Jadi saran aku kalau misalkan pas mau cabut gigi, mending makan dulu yang banyak, terus sikat gigi baru ke dokter. Dan enaknya tuh di malam hari. Jadi kalau misalkan udah tindakan kayak sehabis maghrib, kan posisinya kita udah makan. Jadi langsung kita bisa istirahat semalaman. Jadi besoknya udah nggak kerasa lagi, nggak terlalu sakit. Kemarin aku tindakannya abis maghrib sih, setengah 7-an. Selesainya jam 7, kurang lebih setengah jam cabut 2 gigi yang bawah kanan kiri. Yang ini sama yang ini. Pertama dicabut yang kanan dulu. Ternyata gak ada keluhan apapun, maksudnya gak terlalu parah.
langsung cabut lagi. Sebelumnya nanya dulu sanggup atau enggak, langsung 2. Kata aku teh gimana ya kalau nanti aku gak bisa ngunyah. Ya terserah katanya, terserah pasiennya sanggup atau enggak, mau cobain dulu 1. Kalau misalkan sanggup ya udah lanjut 2. Udah dicabut 1, terus ya udahlah kata aku sekalian aja. Langsung dicabut lagi yang kiri. Nah ternyata yang kiri ini infeksi, malah yang sering ada keluhan, sering sakit itu gigi aku yang kiri. Udah gitu udah dicabut, pas prosesnya aku gak lihat dokternya sih, takut, cuman melek-melek dikit doang, gak ngeliatin prosesnya. Jadi yang aku rasain kan keluhan aku tuh pertama tumbuh gigi bungsu pasti semuanya ngerasa sakit, terus meriang, keganggu, jadi kayak ada yang nyangkut, ngeganjal gitu, susah ngomong, susah ngunyah, terganggu gitulah. Tapi masih bisa tertahan soalnya nggak terlalu parah lukanya. Jadi cuman kegesek, kegigit aja, nggak sampai berdarah, cuman lecet doang. Terus udah gitu posisi si giginya emang rahangnya kecil, terus gigi tumbuhnya tuh gak sempurna, jadi disarankan dicabut gitu. Malah ini gigi yang atas yang mau tumbuh ini nih, giginya malah tiduran tumbuhnya nih, tapi nggak ada keluhan sih belum, tapi semoga nggak ada keluhan. Nah pokoknya keluhan aku kayak gitu, jadi selalu jadi luka, si gusinya kegigit terus, udah gitu suka infeksi tuh ngerasa sakit gitu, kayak apa ya, linu, terus kayak gimana ya perasaannya. Pokoknya gak nyaman banget, ngilu, pas makan juga suka kegigit si gusinya, jadi luka, tapi gak parah sih, gak urgent. Tapi disarankan biar gak ada keluhan lagi dicabut lagi aja dicabut aja giginya biar gak ada keluhan lagi gitu maksudnya. Nah setelah proses cabut gigi kan pertama itu diperiksa giginya, terus dilihat ronsenannya, langsung aja dicabut dulu yang kanan. Pertama disuntik dulu, suntiknya lumayan lah, disuntik beberapa kali, ada kali 5, gak tau lah, pokoknya banyak disuntik, dibius, terus kayak hektar gitu, truk, gak tau apa ya digituin pokoknya. Setelah itu diorek-orek, gak tau pakai alat apa, pokoknya ganti-ganti alat, diorek-orek, terus kayak dibor, siung, linu banget suaranya sih, sama ke giginya juga linu, tapi masih tertahan. Kalau disuntik itu kayak yang refleks gitu, langsung gitu. Terus abis itu langsung dicabut, udah dibor gitu langsung aja dicabut, susah, ternyata jatuh giginya. Jadi terbang giginya pas nyabut tuh, twing, terbang. Nah setelah itu bersihin langsung aja dijahit ya, pas dijahit tuh kayak gitu lah, benang itu, gesekan benang ke gusi itu kerasa banget, linu, tapi emang nggak sakit sih, cuman kayak gimana ya suaranya, linu. Setelah itu langsung aja kumur-kumur, nggak pakai apa-apa sih. Pas pertama kumur-kumur juga beda, pas periksa gigi ya suka dikasih kayak Listerin gitu, bukan Listerin, betadine gitu ya, betadine kumur, tapi kemarin enggak, cuman air putih aja kumur-kumur. Terus udahnya juga kumur-kumur air putih, langsung aja penuh, mulut tuh pun penuh, jadi gak mau nelan, jadi pengen ngeludah terus, pengennya tuh gak ngeludah gitu, capek. Pengennya tuh punya alat sedot ludah kayak di dokter gigi.
Pokoknya malam itu eh masih oke sih. Pas pertama itu nggak terlalu kerasa, pas pas sesudah tindakan banget nggak terlalu kerasa. Cuman emang efek biusan jadi kayak apa ya, kram kram bibir, kesemutan, nah gitu pokoknya. Kalau kata orang Sunda mah baal. Baal itu apa ya? Kesemutan, di lidah, di bibir, di dagu itu kesemutan. Penuh darah di dalam mulut, nggak berhenti-berhenti. Habis itu biasa pulang ya, pulang masih bisa mengendarai kendaraan. Nggak ada efek apapun, cuman kesemutan aja. Habis itu di rumah baru kerasa penuh banget bau darah ya, jadi kalau makan gak sanggup. Aku malah terakhir makan jam 12 siang, tindakannya jam setengah 7, jadi aku gak makan dan ada mah juga, jadi ngerasa lapar banget. Pas udahnya aku beli bubur malah gak masuk, soalnya makan sama darah gimana sih rasanya, enak banget, jadi pusing, jadi enak. Tapi bisa tidur sebentar langsung nggak kunang-kunang lagi. Pokoknya jadi pusing, nyeri kepala, enak. Tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa mangap. Tapi aku ini ngunyah apa teh? Ngunyah es batu rada mendingan, nggak terlalu banyak darah. Udah gitu aku bisa makan tapi gak bisa ngunyah, jadi diemut gitu, makan bubur langsung ditelan. Emang masih susah gerak, gak bisa beneran ngomong tuh, jadi kayak yang gagu gitu, mau jadi gitu kemarin malam aku ngomongnya pakai bahasa isyarat. Terus tidur aku nyenyak, enak banget pas tidur, soalnya enggak banyak ludah. Gak kerasa kalau pas bangun itu pengen yang ngeludah terus. Udah gitu hari keduanya bangun tidur biasa aja, terus enggak terlalu banyak darah, makan bubur biasa bisa ngunyah, karoket bisa makan, usus, ati, ampela, kerupuk masih bisa makan. Pantrangannya tuh jangan makan yang panas, pedas, asam, yang keras. Nah itu sering banget ketampol bocil, entah ketendang atau misalkan kena kepalanya kejedot, tapi masih aman sih. Kalau bagian pipi ini di gini-gini masih aman. Kalau awal-awal cuci muka juga kan lupa ya, jadi gesek-gesek itu juga sakit. Kalau sekarang nggak terlalu aman. Gak semenakutkan itu guys, aman. Cuman hari pertama doang, bentar doang, dari jam 7 sampai malam. Karena kalau tidur gak kerasa dan paginya udah mendingan. Jadi mendingan kalau cabut gigi di malam hari deh. Seudah makan, biar gak makan lagi langsung tidur, ya udah besoknya mendingan. Kalau hari pertama gak bisa nengok kanan kiri, mangap, pusing, mingkem doang, keganjel, gak bisa gerakin lidah karena numpuk banyak. Udah jadi gitu doang. Makan siang aku masih bisa sih, makan bakso, makan nasi, sayur, udah biasa lagi sih, normal, ngunyahnya biasa. Emang kalau ngunyah itu sedikit-sedikit gitu, nyuap makanannya biar enggak terlalu dalam ngunyahnya, jadi aku ngunyahnya bagian ini aja ke depan gitu. Masih aman guys, enggak apa sih, gak semenyeramkan itu, tapi emang aku mah orangnya jerenges kalau kata orang Sunda, jadi penakut, jadi overthinking, belum apa-apa takut, apalagi ke hal-hal yang medis, yang tindakan gitu, aku paling ciut lah pokoknya, mental tahu. Kalau kayak ke adrenalin gitu, aku masih ayo-ayo aja, yang menantang adventure gitu. Tapi kalau ke hal medis, penakut.
Sekarang hari kedua malamnya. Kan tadi udah ya siang aku makan bakso Malang tapi nggak panas, nggak pedas juga. Bisa sih makan bakso, makan acinya, makan tahu pokoknya campur. Campur ya guys sama mie juga. Terus bisa makan nasi, aku coba makan nasi, makan telur acak-acak. Dan sekarang udah bingung pengen apa gitu soalnya lebih kerasa ininya jahitannya kayak ada yang benang gitu, benang ngeganjel. Terus malas makan nasi, jadi aku pengen makan gorengan. Makan nasi malas, jadi aku tuh telat makan terus. Yang lebih kerasa malah perut aku mah daripada gigi. Udah biasa sih, cuman keganjel aja. Aku pengen makan pasta, jadi mangapnya juga gak bisa gede-gede biasanya. Sekali suap kayak Godzilla. Sekarang susah banget guys. Jadi cara ngunyahnya pelan-pelan, jangan sampai ke belakang banget. Usahain di sini, usahain sini. Itulah caranya guys. Dan aku juga nggak sampai lembut banget ngunyahnya, udah langsung telan-telan aja. Gak apa-apa lah, yang penting makan. Semoga langsing. Langsing iya mah iya. Apa ya kata Sunda mah masih kagok guys, kararagok gitu makan mangap. Belum biasa, belum normal banget sih. Belum bisa gede-gede mangapnya. Kayak ketarik gitu loh. Tapi masih mending bisa makan dan gak ada bau-bau darah. Udah gak ada darah. Review makannya, testimoni. Hari kedua cabut gigi. Cara makannya gimana? Maaf ya ceritanya enggak runtut. Karena dadakan dan juga ya gitu deh, serba mendadak. Jadi random ke sana kemari. Ya udahlah, yang penting informasinya dapet ya. Terus sekarang aku nggak ada bengkak sama sekali sih, belum mungkin ya. Kan biasanya hari ketiga katanya, tapi nggak tahu. Tapi kata suami aku malam tadi bengkak, tapi nggak kelihatan sih. Hari pertama harusnya dikompres air dingin, aku nggak sih. Nah hari kedua harusnya hari sekarang nih dikompres air hangat. Tapi aku belum. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Terus udah biasa aja sih makannya, asal jangan makan tulang yang keras-keras gitu, yang panas, pedes, asam aku enggak sih. Palingan dari apa merica ada pedasnya, kuahnya juga aku anget aja sih, nggak apa-apa. Kalau pas pertama kayak bengkak banget, keganjel, jadi si gusi itu kayak gede banget, lidah gak bisa digerakin, mulut gak bisa, mangap susah, apalagi ngunyah susah banget. Kalau sekarang udah bisa ngomong, udah lancar, udah bisa teriak-teriak, lidah juga biasa, ngunyah biasa, cuman emang mangap sih, gak terlalu bisa gede banget, jadi cuman segitulah. Sama sekarang tuh kayak ada apa ya, kayak ada permen karet gitu yang ngeganjel gigi. Kalian pernah ngerasain kan kayak gitu? Sama
ada benangnya. Jadi emang keganjal benang aja, benang jahitan. Si aman sih, sepertinya akan cepat sembuh, semingguan juga pasti normal lagi. Kayaknya harus, amin. Udah sih gitu aja pengalamannya dari hari pertama sama hari kedua. Hari selanjutnya apa review lagi, testimoni lagi. Banyak banget sih yang nanyain. Emang aku juga sebelum operasi nanya-nanya sih, soalnya takut. Dan ketunda-ketunda terus karena gak berani aja gitu. Kalau harga operasinya sepertinya di range 1 juta sampai 5 juta ada satu gigi. Tapi aku gak tahu ya harganya kemarin berapa karena aku pakai asuransi. Biasanya kalau pakai asuransi suka gak diliatin rincian harganya. Gak ada tanda tangan itu ini. Jadi pas ambil obat langsung aja deh pulang. Jadi nggak bayar apapun. Aku tuh alhamdulillah gratis. Gratis tapi bayar asuransinya mah bayar guys. Suka banyak takutnya. Terus pas aku nunggu dokter itu lihat berita ada yang dicabut gigi bungsu sampai meninggal. Itu mah dicabut nyawa bukan cabut gigi kayaknya. Ya Allah, astagfirullah. Sepertinya itu bukan di ahli bedah ya, karena cabut gigi bungsu itu harus di ahlinya. Biasanya di bedah mulut, nggak di dokter gigi. Kalau kasusnya ringan kayaknya bisa deh dicabut di dokter gigi. Tapi biasanya kebanyakan di bedah mulut sih. Jadi aman. Terus emang berbahayanya tuh saraf-sarafnya sih di gigi tuh. Kayak misalkan kita sakit gigi jangan langsung asal cabut. Berbahaya, bisa jadi buta, bisa jadi bla bla bla, pokoknya penyakit lain bahkan kematian. Nauzubillah ya Allah. Udah aja ya guys ceritanya. Masih aman, jangan takut guys. Kalau saran aku, kalau misalkan kalian punya keluhan apapun jangan dinanti-nanti. Jangan sok kuat dinanti-nanti, nggak periksa ke dokter, tahu-taunya pas periksa ke dokter parah dan susah ditanganinya. Mendingan kalau ada keluhan sedikit juga ke dokter aja, ditanyain, dikonsultasikan apakah ringan, sedang, atau berbahaya gitu penyakitnya. Jangan takut periksa. Kalau gak ada keluhan juga bagusnya periksa gigi tuh rutin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Segitu aja ya guys dari aku pengalaman cabut gigi bungsu. Semoga bermanfaat. Halo, sekarang hari ketiga ya. Pertama aku cabut gigi kan hari Sabtu tanggal 11 malam-malam. Kemarin hari Minggu. Dan sekarang hari Senin tanggal 13 Mei. Ya, tanggal 13 Mei. Bangun tidur masih susah mangap. Jadi kalau misalkan ngantuk mau nguap gitu, susah mangapnya, masih nyeri. Terus sekarang tuh ngerasa lebih keganjel. Jadi kalau misalkan giginya jadi nih dirapetin, mingkem, jadi kayak kegigit gitu gusinya. Dan emang hari ketiga beneran bengkak. Tapi yang kanan sih kata aku lebih bengkak daripada yang kiri. Ini nih. Bener yang kerasa banget yang ini, yang kayak kegigit itu, keganjel. Mantap. Lebih cabi. Padahal cabut giginya 2, tapi tetap bengkaknya gak seimbang. Kalau cabut giginya 1 pasti bengkaknya sebelah. Ini 2, cabut giginya malah bengkak sebelah. Aku mau sarapan bubur lagi aja lah.
makanannya harus dingin, nunggu dingin. Enggak. Nih. Makannya harus dingin, nunggu dingin. Nanang cucul. Iya. Kenapa? Jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe my channel. Bye bye. Semoga bermanfaat informasinya.